Ya, Kak Hevi bagus. Coba. Apa? Kayak model dong Kak Hevi. Oke. Nah, jangan lihat ke aku. Ya, bagus. Sekarang kayak gini. Oke, siap. Ntar. Nah, gitu. Oke, bagus. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi. Gimana lagi ya? Gimana ya? Coba. Candid kayak. Candid. 1, 2, 3. Lagi. Oh, loncat. Jangan susah. Oke. Gimana lagi ya? Mikir ya, gini ya? Iya. Gini. Tunggu. Pose gaya. Pose kesukaannya Kak Hevi gimana? Gimana ya? Jangan deh. Gini aja deh. Berdoa. Oke, gini aja. Nah gitu, tapi lihat ke atas. Iya. Kakinya rapat. Aku yang gak rapat. Nah gitu ya, jangan senyum. Nih ya bagus ya, 1, 2, 3. Nih Berapa? Tuh, bagus kan? Wah. Bagus banget lah ya. Karena itu bisa ngarahin apa ya, Kak Hevi untuk bisa berpose. Iya, bagus. Puji Tuhan ya. Keren. Ya, benar. Dan hari ini selesai juga sesi pemotretan. Iya benar. Kak Hevi, kita udah ditungguin sama adik-adik. Oh iya, kita malah aduh asik sorry foto-foto. adik-adik ya. Tadi kan Anda lagi ngarahin Kak Hevi supaya bisa menjadi seorang model. Pokoknya Kita sapa dulu adik-adik. Oke, ya. Siap ya? Iya. 1, 2, 3. Halo adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kananda Dan Kak Hevi di Sekolah Minggu Super. Yeay, semuanya masih semangat. Masih semangat dan tetap sehat dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kalau semuanya udah bersemangat, sudah bersukacita dan sudah harum-harum, kita mulai saja langsung sekolah minggu kita hari ini. Oke, dan semuanya pastinya harus berdiri dong. Ya kan sudah sarapan. Betul. Udah pakai baju yang cakep nih ya, kayak Betul. Kananda sama Kak Hevi. Nah, waktunya kita sekolah minggu dan kita berdoa. Yeay. Nah, kita berdoa ya. Yuk, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur banget sama Tuhan karena Tuhan masih memimpin kami dari hari kemarin sampai pada hari ini. Kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau sekolah minggu, pimpin ibadah kami dari pujian kami dan kami akan dengarkan cerita firman Tuhan. Kami akan belajar hal-hal yang baru lagi Tuhan, biar semuanya berjalan dengan baik dan semuanya kami bisa pelajari dan kami bisa terus berusaha untuk menjadi berkat untuk teman-teman kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya tetap bangkit berdiri ya. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kan Anda sama Kak Hevi yang mau memimpin pujian? Enggak, nanti ada siapa? dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Oh gitu. Ya semuanya semangat. Semuanya. Good. Dan kan Anda hari ini apa yang spesial atau apa yang harus kita pelajari hari ini? Karena adik-adik itu ada yang nanya kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Oke, gitu kan. jadi Kak Hevi dan Iya. adik-adik semua, Oke. hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang pernah dibuang ke laut. Berbuang ke laut. Waktu lagi badai besar. Coba pasti serem banget gak sih? Serem banget ya. Ampun. Aduh, kisah tentang apa sih kok ada yang dibuang ke laut? Aduh, serem banget Kananda. Dan Kananda, ketika dia dibuang ke laut apa yang terjadi ya? Apakah dia tenggelam atau... Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan. Kita Aduh, langsung lihat aja lah Kak Hevi animasinya. Ayo lihat. Jangan. Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita nggak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy. Dan sekarang aku merasa mabuk laut. Ayo turun sebelum kalian disapu ombak. Anda dengar suara Tuhan? Iya. Dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan.
pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersembunyi dari Allah Maha Tahu secara statistik mustahil. Aku mulai mengerti sekarang. Cepat! Iya! Suruh dia keluar! Ayo! Bawa dia keluar! Cepat! Keluarkan dia! Ayo cepat! Ini dia! Siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Hah? Orang apa kamu? Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Lihat! Ini salah dia! Dia tadi cerita, dia berusaha kabur dari Tuhan. Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia! Cepat, ayo! Buang ke laut! Ayo, kita buang ke laut! Dari kapal ini! Iya, ayo, cepat buang! Ayo bawa dia! Cepat! Bawa dia! Keluar dari sini! Bawa ke laut! Tangkap dia! Ya, teman kita dibuang. Dia! Kau berteman dengannya? Yang tiga ini juga! Lemparkan mereka semua! Ayo! Ya! Matahari keluar lagi! Matahari keluar lagi! Lihat ada di lapar. Gak habis pikir, bencana terus saja mengikuti aku. Gak mungkin lolos deh. Yunus, kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin dia mau selamatkan kamu. Mungkin kamu berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, Kau dengarkan suaraku. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala meninggalkan Dia. Tapi dengan ucapan syukur kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini.
Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian karena Dia lihat kejahatan kalian. Wah, bahaya nih. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Niniwe akan dihancurkan. Yunus bilang orang-orang ini musuhnya. Tapi mereka juga manusia. Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang, dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan Raja mendengar perkataanmu. Sudah kulakukan yang Tuhan suruh. Dan Dia memberiku tanaman ini untuk berteduh dan membuatku nyaman. Tapi Dia juga bermurah hati kepada para pendosa di Niniwe. Di mana letak keadilannya? Aku selalu berpikir kalau ada orang berbuat salah, dia harus dihukum. Tapi waktu aku buat salah, aku senang kalau Tuhan mengampuniku. Tapi kamu dan aku lebih baik dari bangsa ini. Susahkah selamatkan pohon kecil ini, Tuhan? Satu-satunya yang membuat aku nyaman. Layakkah kamu marah karena pohon itu? Kamu sayang pada pohon itu, yang sedikit pun kamu tidak berjerih payah, dan yang tidak kau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Wow, gimana Kak Happy kisahnya? Wow, pokoknya keren banget ternyata setelah Yunus dilemparkan ke tengah laut, terus ditelan ikan, dan pada akhirnya Yunus berangkat ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Iya kan Kak? Betul. Nah kalau adik-adik gimana? Seru nggak ceritanya? Seru, pasti seru. Terus apa coba yang kalian pelajari dari kisah Yunus tadi? Apa yang kita pelajari? Kevin tahu nggak? Belum tahu. Pokoknya kan Anda harus kasih tahu apa sih yang kita pelajari dari kisah yang barusan kita nonton tadi. Jadi adik-adik dan Kak Hevi, tadi kan Yunus itu disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Benar dong. Untuk pergi ke Niniwe untuk apa? Memberitakan firman Tuhan di sana. Ya, berarti Yunus tahu kan tujuannya Tuhan untuk dia suruh ke Niniwe untuk supaya orang-orang di Niniwe itu bertobat atau percaya sama Tuhan Yesus. Betul sekali. Tapi karena Yunus itu gak mau, dia gak mau taat sama perintahnya Tuhan. Karena dia mikir, ngapain orang-orang di sana kan jahat. Gak usah dia dibuat bertobat. Gak usah diselamatkan. Dihukum. Biar aja mereka mati gitu ya? Iya kan? Oke. Nah jadi dia memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri. Makanya sama Tuhan dikasih tahu, gak boleh kamu itu harus taat sama perintah Tuhan. Jadi gimana cara Tuhan menghukum Yunus tadi? Dia dilemparkan. Terus ditelan ikan dan akhirnya dia berpikir berarti aku itu harus naati setiap perintah Tuhan. Nah jadi adik-adik nih semuanya dari hari ini kita itu belajar kalau kita itu harus taat kepada setiap perintahnya Tuhan. Karena perintah Tuhan itu adalah ilham dari Tuhan untuk kita semua supaya kita bisa sesuai dengan jalannya Tuhan, dengan tujuannya Tuhan. Kalau misalnya kita nggak taat, kita kesini, dan akhirnya jadinya kita bisa nyasar.
Betul. Kita bisa nabrak lah, kita bisa kemana-mana, nggak sesuai sama tujuannya Tuhan. Dan tahu nggak, kalau kita itu sering banget mencoba untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa maunya kita. Nah, kayak kita nih contohnya. Misalnya kan di firman Tuhan itu jangan berbuat curang. Betul. Kita nggak boleh berbuat curang kan. Tapi waktu ulangan nih, kok teman-teman aku pada nyontek nih. Aduh, ulangannya susah banget. Aku udah belajar sih. Tapi aduh gimana ya, susah banget. Aku mending curang dengan cara mencontek atau aku akan jujur ya. Pasti berpikir ya. Kalau aku jujur nanti nilai aku jelek. Tapi kalau aku curang nilai aku bagus. Tapi aku curang, gimana ya? Nah, adik-adik tahu nggak kenapa kita itu sama Tuhan nggak boleh curang? Supaya nih dari kecil nih kita udah tahu nih kalau perbuatan curang itu tidak bagus. Nanti jadi ke depannya waktu kita udah besar, ketika kita udah tahu nih ada yang benar dan ada yang salah, kita tetap memilih yang benar, kita akan dipercaya sama orang. Kan jadi tujuannya tuh bagus sebenarnya. Jadi kita mau memilih yang mana nih? Yang jalan Tuhan atau yang jalan yang salah? Jalan maunya kita. Nah, iya. Coba. Nih, sama nih. Kayak ada teman atau adik-adik. Oh ya? Ada adik sekolah minggu Superbook yang juga punya kesaksian tentang ketaatan. Keren banget, keren banget. Mau Kak Evi mau tahu nggak gimana ceritanya? Pengen punya penasaran deh dengan kisahnya dia. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya gimana? Ayo kita lihat yuk. Yaudah kita lihat sama-sama yuk. Pagi-pagi benar, Ibu Surati sudah pergi berjualan sayur mayur keliling di desa Sido Makmur. Sejak suaminya tiada, tanpa lelah Ibu Surati berjuang menghidupi 5 orang anak. Namun ada satu hal yang membebani hatinya tiap kali ia pulang ke rumah selesai dari berjualan. Hadasa, anak keempatnya. Iya, Mak, nanti. Beliin kuota dong, kuotaku habis nih. Besok lah, Nak. Sekalian Mama mau keluar ke pasar. Pokoknya Sasa mau sekarang, titik. Ya ampun. Pada waktu dia mau minta kuota. Dan dia pokoknya harus sekarang. Dibilangin besok ya gitu. Nggak mau pokoknya. Teriak-teriak terus marah. Pokoknya marah lah pokoknya. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Bukan aku yang mencelakakan Israel. Hadasa adalah salah satu anak sekolah minggu di gereja jaringan CBN yang mendapatkan program pemuritan anak Superbook. Disinilah Hadasa mendapat sebuah pelajaran yang akan selalu ia ingat.
Pastikan untuk membawa 450 Nabi Baal yang duduk di perjamuan Israel. Pengalaman itu pula yang membuat Hadasa berani untuk memulai sebuah langkah kecil untuk berubah. Suatu hari aku nonton Superbook tuh tentang Nabi Elia. Nah terus aku terberkatilah dari cerita Nabi Elia. Nah terus aku berpikir bahwa kelakuanku sehari-hari itu tuh tidak baik menurut Tuhan. Dosa-dosalah yang aku berbuat. Terus aku melihat Superbook tentang Nabi Elia. Aku terberkati dan berusaha untuk bertobat. Aku tuh berpikir menaati firman Tuhan itu lebih baik daripada memberontak ke orang tua. Terus aku tuh belajar bijaksana lah melakukan pekerjaan rumah dengan teratur. Tuh pokoknya aku harus disiplin, harus mandiri. Saya merasa lega, merasa senang, pokoknya merasa bersuka cita karena anak saya berubah hidupnya melalui yaitu menonton Superbook, melalui guru-guru sekolah minggu yang mengarahkan, yang menerangkan tentang Superbook, tentang yaitu firman Tuhan. Akhirnya saya menjadi anak yang berubah, itu saya senang sekali pokoknya. Setelah aku nonton Superbook itu, aku tuh kayak berpikiran bahwa untuk mengurangi main HP, berusaha berubah. Terus aku juga mau bantuin Mama. Terus aku mau Mama pulang dari ITER itu tuh rumah itu jadi bersih. Terus biar Mama pulang ngeliat rumah bersih, Mama lega, nggak capek-capek ngeliat rumah berantakan. Itu yang aku mau usahain. Terus pelan-pelan Sasa belajar untuk menjadi orang disiplin, menjadi orang rajin, dekat dengan Tuhan, berdoa. Ya walaupun kadang suka bolong sih, kadang suka malas, tapi aku mau berusaha. Itu malas aku aku serang gitu untuk aku bangkit. Terus juga baca Alkitab. Aku mau menjadi teladan bagi semua orang. Terus aku mau kalau Mama itu tuh aku tuh jadi kebanggaan orang tua lah, pokoknya anak yang baik gitu. Aku bersyukur karena udah dikasih kesempatan untuk berubah berkat Superbook yang sudah menayangkan film, firman, hingga aku menjadi orang yang berhasil, sukses, berubah, tidak memberontak lagi. Ya walaupun kadang suka belum 100% lah berubahnya, tapi udah ada perubahan. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberi aku jiwa yang berhikmat. Nah, gitu. Kan saat dia mencoba untuk taat, jadi rencana Tuhan di dalam hidupnya itu jadi bagus, jadi terjadi. Terima kasih banyak buat kesaksiannya. Pokoknya Kak Hevi sama adik-adik semua yang ada di rumah, kan Anda juga pasti diberkati dengan kesaksian. Iya tadi, dong, kan? jelas banget. Itu persis banget sama dengan apa yang dilakukan oleh Yunus di kisah Superbook yang barusan kita nonton tadi. Ya kan? Betul sekali. Dan Yunus mencoba melakukan sesuatu yang semaunya dia. Pokoknya apa yang aku mau, pokoknya apa yang aku inginkan. Dan mencoba pergi ke Tarsus karena dia tidak mau disuruh Tuhan untuk ke Niniwe tadi. Betul. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan Yunus dibuang ke dalam laut, dia ditelan ikan. Dan ketika Yunus taat sama rencana Tuhan, pelayanannya bahkan diberkati Tuhan luar biasa. Amin, gitu kan? betul banget. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Pokoknya keren banget. Ya dong, keren jelas banget, keren ya. banget. Keren banget. Dan hari ini sesuatu kisah firman Tuhan yang bagus banget.
Dan Kak Nanda, kalau misalnya aku pengen seperti Kak Nanda nih, yang bisa menceritakan firman Tuhan, yang keren banget dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Kira-kira ada nggak caranya? Kasih masukan dong. Oke, nah adik-adik nih ya, buat Kak Hevi dan adik-adik semua, jadi Superbook itu juga mau ajakin adik-adik di seluruh dunia, seluruh Indonesia untuk ikutan Super Pasca. Wow, Super Pasca. Iya, kita udah bentar lagi Pasca lagi ya, udah Pasca ya. Wow, cepat sekali. Oh ini caranya gini. Iya, jadi nih untuk Super Pasca tahun ini kita akan ajak adik-adik semua dalam sebuah kegerakan. Di mana adik-adik akan dipercayai untuk menceritakan firman Tuhan dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Wah, berarti kami bisa belajar dari mereka juga dong nantinya. Wah, thank you. Dan gak cuma 1-2 adik doang loh. Berarti banyak dong. Kegerakan ini tuh diikuti oleh seluruh Indonesia. Jadi adik-adik semua yang pengen ikutan, ayo segera. Betul. Langsung. Betul. Iya. Kananda kan Super Pasca kan misalnya begini nih. Bisa nggak kasih bocoran segini aja? Nggak usah kasih bocoran, aku akan kasih tahu langsung gimana caranya untuk ikutan Super Pasca. Berarti kita nggak usah ikut informasi-informasi ada di Instagram Superbook dan lain sebagainya? Tetap dong, harus. Ya, oke. Jadi adik-adik, kalian akan ikutan kegerakan untuk menceritakan firman Tuhan kepada teman, saudara, atau tetangga, pokoknya semua yang kalian kenal. Nah, caranya adalah kalian akan daftar, terus nanti di situ akan ada buku cerita. Nah, dari buku cerita itu nanti di print, terus kalian bisa deh ceritakan dari buku cerita itu. Nah, ceritanya kalian bisa ada berbagai cara. Kalian bisa cerita dengan penuh ekspresi atau ada yang mau nyanyi juga boleh. Oke, jadi terserah dari setiap adik-adik semua yang ada di rumah untuk mengikuti Super Pasca ini ya? Iya, caranya gimana kalian? Nah, kalian bisa upload video kalian ketika menceritakan firman Tuhan itu ke sosial media kalian. Jangan lupa juga buat tag ke @superbookindonesia. Oh gitu, caranya keren banget ya. Benar, jadinya jangan lupa adik-adik untuk segera daftar dan juga ikutan Super Pasca. Halo adik-adik semuanya, Superbook punya kabar gembira. Sebentar lagi kita akan mengadakan Super Pasca. Buat adik-adik yang ingin tampil keren di Super Pasca, adik-adik bisa loh mendapatkan kaos Superbook yang super keren ini. Caranya gampang banget. Minta mama papa kalian untuk hubungi nomor WhatsApp yang tertera atau bisa menghubungi fasilitator CBN terdekat di kota kalian sekarang juga ya. Lengkapi koleksi kaos Superbook edisi Paskamu dan sampai jumpa di Super Pasca dengan kaos yang keren ini. Nah, karena kita udah ngomongin Super Pasca, hari ini juga ada yang super dan selalu super, itu adalah super kebenaran. Oke, langsung super kebenaran. Karena mau super kebenaran, jadi adik-adik semua harus berdiri. Oke, sekarang kita mau super kebenaran. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan merancangkan hidupku untuk kebaikan. Oke. Sekali lagi. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan merancangkan hidupku untuk kebaikan. Dan juga kita akan baca super ayat kita hari ini. Aku yang ngambilin Alkitab. Oke, boleh. Terdapat di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Siap. Adik-adik di rumah jangan lupa Alkitabnya. Ayo ambil. Kan Anda udah dapat Alkitabnya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oke, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi ya. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, ternyata adik-adik yang ada di rumah itu mereka tuh keren-keren dan pintar-pintar sekali. Senang dulu dong. Keren banget. Dan pastinya itu semua karena support dari adik-adik dan papa mama yang selama ini support kita dalam pelayanan generasi anak di Indonesia. Karena itu Kananda, Kak Hevi dan segenap tim Superbook Indonesia mau mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama melayani anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Untuk papa, mama yang ingin tahu bagaimana perjuangan kita memuridkan begitu banyak generasi anak yang ada di seluruh Indonesia, papa mama bisa langsung klik link website yang ada di bawah sini. Yeay, ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya Kak Hevi, Kak Hevi tahu nggak sih kalau kisah Yunus itu adalah kisah yang spesial. Spesial kayak kue aja spesial, iya dong, serius. Enak. Oh iya, apa yang spesial coba kan Anda? Jadi kisah Yunus itu berhubungan dengan kisahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, serius Kak? Kok bisa kisah Yunus berhubungan dengan kisah Yesus? Padahal kan Yesus lahir beratus-ratus tahun yang lalu sebelum zamannya Yunus. Coba. Pokoknya Kak Hevi nggak percaya. Nggak percaya. Yang seperti ini nih harus langsung dibuktikan melalui video Superbook berikut ini. Hai, ini Gizmo. Kita baru saja melakukan petualangan seru bersama Yunus. Apa kalian tahu ketika pemuka agama menentang Tuhan Yesus, dia berbicara tentang Yunus. Para pemimpin agama meminta tanda dari Tuhan Yesus untuk membuktikan kalau yang dia katakan itu benar. Dia menjawab, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus berbicara tentang penyalibannya, kalau dia akan dikubur dalam 3 hari. Ketika Yunus berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan, dia berkata, dia dikeluarkan dari perut Sheol. Sheol merujuk kepada dunia orang mati, tempat yang terpisah dari Allah, yang adalah penunjuk kepada kematian Tuhan Yesus. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seperti Yunus yang diselamatkan dari ikan raksasa, Tuhan Yesus juga keluar dari kubur, dibangkitkan dari maut. Kisah Yunus menunjuk pada Tuhan Yesus dengan cara penting lainnya. Yunus diperintahkan untuk memperingatkan lawannya. Anda dengar suara Tuhan? Iya, dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Yang kamu mau, Tuhan memberkati atau menghukum musuhmu. Yunus mau musuhnya dihukum, tapi Tuhan tidak berpikir sama dengan orang-orang lainnya. Apa kalian ingat janji Tuhan pada Abraham? Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Tuhan menggunakan Yunus untuk ingatkan kita bahwa rencananya adalah untuk menyelamatkan seluruh dunia, bukan hanya orang Israel. Janjinya dipenuhi melalui Tuhan Yesus yang berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Alkitab berkata, kalau kita semua melakukan kesalahan, kita semua berdosa kepada Allah.
Jadi kita semua butuh pengampunan. Nah, itulah alasan Tuhan Yesus mati di salib untuk membayar dosa kita. Walaupun dia disalib, dia menjelaskan kalau pengorbanannya untuk semua orang, bahkan untuk orang yang membunuhnya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang... Seperti Allah yang berkata pada Yunus bahwa dia mengasihi orang-orang Niniwe yang tidak sadar apa yang mereka lakukan. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ketika Yunus mencoba lari dari Tuhan, dia menemukan kapal di Yope. Kota yang beberapa tahun kemudian Rasul Petrus mendapatkan visi dari Tuhan, memerintahkan dia untuk berkhotbah tentang kabar baik Tuhan Yesus pada bangsa-bangsa lain juga, seperti pada orang Yahudi. Paulus melanjutkan pekerjaan yang Petrus mulai, membawa Injil ke seluruh dunia. Pergi dan jadilah penginjil besar untuk bangsa-bangsa lain dengan membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, tersiksa di kayu salib dan mati, lalu bangkit supaya semua orang yang percaya padanya diselamatkan. Aku tahu engkau pemurah dan berbelas kasih, lambat marah dan penuh kasih sayang. Bukankah itu kabar baik? Gimana? Gimana Kak Hevi? Karena sudah menonton, apakah Kak Hevi sudah mulai percaya? Sudah percaya, dan ternyata dari kisah yang barusan Kak Hevi lihat tadi, itu ada dua hal yang Kak Hevi pelajari. Oke, yang pertama adalah Yunus Tuhan pilih dan tetapkan untuk menyelamatkan satu bangsa yang dikasihi Tuhan sama seperti Yesus. Benar nggak? Teng tong. Benar. Nah, yang kedua adalah itu lebih dahsyat lagi, lebih keren lagi, lebih hebat lagi. Adalah kisah Yunus itu selama di dalam perut ikan itu ada hubungannya dengan kisah Yesus meninggal selama 3 hari. Betul. Dan Yesus sudah menubuatkan itu jauh sebelum penyalibannya. Dan Kak Hevi benar-benar itu keren banget. Dan itu adalah satu gambaran tentang Yesus yang benar-benar adalah anak Allah yang hidup. Ini juga ting tong, betul. Wow, tepuk tangan adik-adik semuanya di rumah. Jadi Kak Hevi, Kak Hevi sekarang percaya dong kalau kisahnya Yunus itu berhubungan sama kisahnya Tuhan Yesus. Sudah percaya. Pokoknya Kak Hevi sudah percaya. Tapi kakak yang mau Kak Hevi tanya itu adalah, misalnya kalau Kak Hevi tuh pengen kenal Yesus lebih dalam lagi, ada nggak caranya? Coba. Oke. Adik-adik semua yang ada di rumah juga pengen tahu kira-kira gimana caranya. Siap, aku akan ambilkan caranya dulu ya. Hilang dulu. Langsung. Jadi Kak Hevi dan adik-adik semua, kalau adik-adik juga merasa mau mengenal Tuhan lebih lagi, karena Anda punya satu rekomendasi aplikasi yang sangat akan membantu kalian dan Kak Hevi juga. Namanya adalah ting ding 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 ting ding 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 ding. Namanya adalah Superbook Kids Bible nih, yang seperti ini. Oh, seperti itu. Tuh, jadi di aplikasi ini tuh akan membantu kita untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Di sini tuh ada fitur yang namanya Want to Know God. Dan isinya. Nah, di sini tuh kita bisa belajar tentang Yesus melalui firman Tuhan yang pastinya oke banget. Wow, keren banget fiturnya. Betul. Iya. Dan gak cuma itu loh, di sini ada banyak lagi, ada games, terus ada bisa baca Alkitab juga. Betul. Tapi gamesnya kan tentang Alkitab juga betul. Ya? Wow. Makanya adik-adik boleh langsung download ini supaya kalian bisa main sesuai yang Alkitab, terus bisa lebih mengenal Tuhan. Betul sekali, dan banyak hal-hal yang luar biasa yang kita bisa kenal melalui games yang tadi baru betul sekali. Nah, keren banget ini, pokoknya bagus banget. Jadi pengen banget ajak teman-teman untuk yang lain untuk mengenal Yesus melalui aplikasi ini. Betul. Jadi adik-adik harus banget nih download di App Store atau enggak di Play Store, ada namanya Superbook Superbook Kids Bible. Oh, Superbook Kids Bible ya. Nanti gambarnya tuh ada gambar Tuhan Yesusnya. Betul. Itu Kananda itu adik-adik bisa kan kasih tahu sama teman-teman yang lain? Bisa banget bisa dong. Ya? Oke, supaya kita bisa sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus. Jadi kita bisa belajar Alkitab juga makin menyenangkan bersama Superbook Kids Bible. Oke, sekarang waktunya kita buat prakarya.
Kak Nanda, kita mau buat prakarya tentang apa sih hari ini ya? Apanya? Prakaryanya udah ada di tangan sebelah kanan yang tidak naik. Berarti ada di dalam, disembunyiin ya. Iya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar apa, ayo? Tentang YUNUS. Betul. Yunus. Apa? Yunus. Nah, jadi kita akan membuat... Kira-kira apa? Oh, ternyata kita buat rumah. Ya, rumah Yunus. Ternyata kita Ikan buat ikan besar. Jadi yang dibutuhkan adalah kertas dan ini apa namanya? Gunting dan juga lem. Oke. Langsung. Warnanya ya terserah adik-adik ya. Berarti warna apa aja bisa ya? Iya. Kan siapa tahu adik-adik mau ikannya warna pink gitu iya kan, biar lucu. Iya, lucu. Oke, iya. Kita langsung buat aja ya. Kita belajar bersama dengan Kak Nanda ya. Kita ambil satu lembar. Satu lembar, iya. Terus kita lipat menjadi segitiga. Segitiga, siap. Nah, kalau sudah kita akan gunting. Gunting. Gunting ini nih. Iya. Yang pas di lipatan ini kita akan gunting garis-garis. Biar ada ini nih. Oh ya, kayak ada sirip-sirip gitu ya? Iya betul. Biar ada tempat ikannya bernafas. Oke, betul. Kalau sudah kita buka. Nah, nanti kita lipat. Seperti mau membuat pesawat. Pesawat, siap. Satunya lagi, sisi satunya lagi. Iya. Nanti kan jadinya seperti ini, tong. Nah, kita akan lem. Jadi ini nih, yang lipatan-lipatan ini kita akan satukan, peng. Oh, disatukan gini. Betul. Nah, kan bagian atasnya tuh tidak lancip ya. Iya. Jadi kita akan gunting. Guntingnya seperti setengah lingkaran. Kayak gini nih. Yap. Oke, sini. Setengah lingkaran. Jadinya dia melengkung ya. Oke, selesai. Oke. Iya. Kalau sudah, kita akan tempelkan bagian-bagian dari bagian yang lain. Seperti ekor, terus ini apa namanya? Sirip. Terus ada mata, ada ini. Nih di bagian dalamnya ada lidah. Oke. Iya. Bentuk siripnya seperti ini nih adik-adik. Seperti setengah hati. Setengah hati, oh iya. Tak pernah setengah. Nah itu gini ya. Nah kalau bagian ekornya kita bentuknya hati. Nih. Ini ya hati. Ini hati kok. Terus. Oh ini buat kanan aja. Oke, terima kasih ya. Terus bagian lidahnya kita buat seperti ini. Itu lidah. Nanti kita tempelkan di bawah sini nih. Di sini. Terus buat satu lagi tapi yang lebih kecil. Nanti kita tempel juga seperti ini. Kita tempel dulu ya. Yuk, lanjut. Kita tempel dia. Wow, sudah mulai jadi. Nih, ini bagian. Ini nanti Yunus masuk. Terus yang kita akan buat ininya, siripnya. Siripnya tadi kalau sudah digunting kita taruh di bagian bawah tengah badannya. Tempel sejajar ya adik-adik nanti nempelnya. Nih kita tempel di balik. Udah mulai hampir jadi. Terus kita akan tempel ekornya. Ini. Nih seperti ini ya. Tuh. Tempelkan. Nih. Wih. Sekarang sisa matanya. Mata. Kita buat yang satu putih, putihnya 2 biji. Karena untuk kanan dan kiri. Terus satu lagi buat pupilnya. Warna hitam. Kalau udah kita tempel yang hitamnya ke yang putihnya. Kalau sudah kita tempelkan di bagian kepalanya. Cukup. Jadi deh. Sudah jadi. Teng 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 teng. Oh gini harus begini. Yunus di perut ikan pam pam pam. Cuam. Nih, tuh pam 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 pam. Oke, nah adik-adik, kalau sudah
jadi jangan lupa kita foto. Terus kita upload di sosial media dan jangan lupa tag ke @superbook_Indonesia. Dan jangan lupa adik-adik juga bisa follow dan subscribe Instagram, Facebook dan juga YouTube kita di Superbook Indonesia. Jangan lupa adik-adik semua. Wah, kita udah buat prakarya, kita udah sama-sama belajar firman Tuhan, bersyukur kebenaran, bersyukur ayat. Berarti kita harus mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi kan masih ketemu minggu depan juga kan? Iya. Jadi adik-adik, jangan lupa ya kalau kita itu harus taat sama Tuhan. Betul. Karena apa Kak Evi? Karena Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, Kananda, Kak Hevi dan adik-adik semua yang ada di rumah. Betul sekali. Wah, siapa yang hari ini merasa diberkati angkat tangan? Saya. Puji Tuhan. Ya udah Kak Evi, kalau gitu kita bisa akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdiri dan kita berdoa. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami belajar sesuatu hal yang luar biasa tentang kisah Yunus di dalam Alkitab. Dan kami belajar bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kami tidak taat, tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kami untuk kami bisa melihat bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa dan tetap terus menuntun kehidupan kami ke hal-hal yang baik. Karena Tuhan merancang kehidupan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan berikan kami terus semangat untuk kami tetap terus setia kepada Tuhan. Kami bersyukur dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless.